Hello, welcome to Science Subject for 5th grade. With me, Bu Arin. Let's go belajar bareng Bu Arin. Anak-anakku, kelas 5 ya, bertemu lagi dengan Bu Arin dalam pelajaran IPA bab 2 mengenai organ pernapasan pada manusia dan hewan. Sebelumnya kita sudah mempelajari organ gerak pada hewan maupun pada manusia. Nah, khusus untuk sekarang kita beralih nih mengenai organ pernapasan pada manusia dan juga pada hewan. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Namun sebelumnya anak-anakku, coba Bu Arin mau anak-anakku mencoba menarik nafas dari hidung, keluarkan dari mulut. Menarik nafas lagi dari hidung, keluarkan dari mulut. Nah, ini membuktikan bahwa kita sebagai makhluk hidup itu sangat memerlukan bernafas tentunya ya. Kalau kita tidak bernafas, coba anak-anak bayangkan kalau manusia tidak bernafas, yang meninggal gitu ya, kita nggak bisa hidup. Nah, makanya dalam setiap harinya, setiap detiknya, kita itu selalu bernafas, menarik udara yang berupa oksigen yang akan diikat oleh alveolus atau paru-paru kita, lalu dikeluarkan berupa karbon dioksida dan H2O atau air. Nah, anak-anakku tidak percaya bahwa kita bernafas mengeluarkan karbon dioksida juga air. Nanti kita akan coba ya, kita akan coba cari tahu dan kita coba juga menggunakan praktikum sederhana yang akan kita laksanakan dan buat akan minta anak-anak semua untuk mencoba di rumah ya. Membuat model paru-paru sederhana dan bahan-bahannya pasti bahan-bahan yang mudah dan anak-anak bisa dapatkan gitu ya. Nah, terus simak video sampai beres. Ini akan ada part 1, part 2, part 3 dan part lainnya. Jadi tetap stay tune on IPA bersama Bu Arin, belajar bareng anak-anakku. Pada bab ini kita akan membahas mengenai organ pernapasan pada manusia dan hewan ya. Tapi pada part pertama ini kita akan lebih khusus membahas mengenai organ pernapasan pada manusia dulu ya. Kita next dulu slide-nya. Oke, di bab kali ini kita akan membahas mengenai organ pernapasan manusia, yang keduanya hewan, penyakit pada sistem pernapasan di manusia ya tentunya, dan yang terakhir adalah memelihara organ pernapasan. Yang pertama, organ pernapasan itu sebenarnya pada manusia hanya terdiri dari 3 inti ya anak-anakku. Ada hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Nah, ini hati-hati ya dalam membedakan tenggorokan dengan kerongkongan anak-anakku ya, karena berbeda. Kita simak perbedaannya nanti apa. Oke, bagian pertama itu hidung ya. Coba dipegang hidungnya masing-masing ya. Jadi anak-anakku, hidung merupakan organ pertama dalam sistem pernafasan yang dimasuki oleh udara ya. Udara yang tentunya mengandung oksigen maupun karbon dioksida ya. Nanti kemudian prosesnya akan dipilah mana yang akan diikat dalam oksigen dalam paru-paru kita, mana yang akan dikeluarkan dari paru-paru kita anak-anakku ya. Nah, dalam hidung terdapat 3 proses, yaitu penyaringan, penghangatan, dan pengatur kelembapan udara. Ya, tentunya udara harus disaring anak-anakku dengan bulu-bulu halus gitu ya. Makanya hidung kita itu ada bulunya. Gunanya untuk menyaring kotoran-kotoran, karena udara yang kita hirup itu anak-anakku tidak semuanya bersih gitu ya, banyak mengandung debu, kotoran, dan lain-lain. Kemudian udara juga diatur kehangatannya dalam hidung agar kalau misalnya terlalu dingin bisa disesuaikan atau terlalu panas juga bisa disesuaikan. Dan kelembapannya juga diatur anak-anakku. Oke, selanjutnya ada tenggorokan. Nah, hati-hati ini ya, tenggorokan dengan kerongkongan itu berbeda. Tenggorokan merupakan jalur untuk udara ya. Namun kerongkongan itu adalah jalur untuk makanan masuk anak-anakku yang berkaitan dengan sistem pencernaan. Nah, karena kita membahas sistem pernafasan sehingga yang kita gunakan ini adalah tenggorokan. Nah, saluran yang dilewati udara dari hidung menuju paru-paru itu namanya tenggorokan. Di dalam tenggorokan terdiri lagi dari berbagai macam bagian-bagian organ. Ada yang pertama faring. Faring itu tempat pertemuan antara hidung dan rongga mulut, letaknya di sini ya, di dekat langit-langit tenggorokan kita sampai ke batas pangkal tenggorokan ya. Lalu ada epiglotis, yaitu berupa katup pembuka maupun penutup ya untuk oksigen. Nah, epiglotis ini anak-anakku juga otomatis dia akan menutup ketika kita sedang makan ya,
sehingga jalur yang dimasukinya itu adalah kerongkongan, bukan tenggorokan. Nah, apabila anak-anak tersedak gitu ya, keselak gitu ya saat makan, berarti epiglotisnya itu belum siap menutup ya, sehingga yang harusnya masuk ke kerongkongan malah ke tenggorokan, seperti itu. Lalu ada laring. Laring adalah jalan terusan dari faring menuju trakea. Lanjutan ya anak-anakku, setelah melewati katup tadi ada laring. Nah, selanjutnya ada trakea yang berupa pipa rawan, tulang rawan. Tadi tulang rawan itu sebelumnya kita bahas ya. Tulang rawan itu tulang lunak anak-anakku ya. Seperti cincin, bentuknya banyak nih di sepanjang tenggorokan kita ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada paru-paru atau organ terpenting dalam sistem pernafasan ya. Terdiri dari dua ya, ada paru-paru kanan dan paru-paru kiri anak-anakku. Paru-paru ini ukurannya berbeda karena apa ya? Karena paru-paru kita itu yang bagian kirinya itu berhimpit dengan jantung, sehingga paru-paru kanan itu memiliki ruang lebih banyak dibandingkan dengan paru-paru kiri. Nah, sekarang kita bahas juga apa bagian yang ada dalam paru-paru kita, karena paru-paru itu kumpulan dari organ-organ lagi anak-anakku ya. Pertama ada bronkus, berupa batang tenggorokan yang bercabang menuju paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Bisa kalian lihat di sini ya. Bentar, buat kasih tanda merah. Nah, di sini, ini disebut dengan bronkus, ya, cabang dari tenggorokan. Lalu ada bronkiolus yang merupakan cabang dari bronkus. Nah, bronkiolus ini di sini nih anak-anakku. Nah, cabang-cabang ini disebut dengan bronkiolus. Lalu diakhiri dengan alveolus, ini yang kecil. Ini alveolus atau tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Oksigen akan diikat oleh alveolus, sementara karbon dioksida bersama H2O atau air itu akan kembali dikeluarkan dari paru-paru kita anak-anakku ya. Makanya kalau cepat ngambil nafas itu prosesnya sangat cepat ya. Kita ngambil nafas nih, cobain. Kemudian sudah dikeluarkan lagi berupa karbon dioksida dan H2O seperti itu. Nah, coba next. Nah, ini anak-anakku proses pernafasan ya. Ketika kita menarik nafas, nih ya, nah, udara masuk melalui hidung ya, dilanjutkan ke tenggorokan, kemudian tulang rusuk kita itu bergerak keluar, diafragmanya menjadi datar di sini diafragma, bagian bawah yang membatasi paru-paru kita. Nah, tapi ketika udara dikeluarkan atau exhale gitu ya, kita menghela nafas, udara keluar, tulang rusuk bergerak masuk anak-anakku ya, alias dia mengempis. Kalau tadi pada saat bernafas itu, pada saat mengambil udara itu, paru-paru kita jadi terpenuhi ruangannya. Tapi ketika mengeluarkan ya tentunya paru-paru kita akan mengempis, sementara diafragmanya akan relaksasi seperti ini. Nah, jadi kembali ke bentuk normal. Nah, ini ya singkatnya, lihat nih. Tarik nafas keluar, tarik nafas keluar. Nih, dilihat perubahan dari diafragma dan juga paru-paru kita ya. Nah, ini bisa dilihat seperti itu anak-anakku. Oke, kita next.